Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi perjalanan hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan berkuasa atas hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Idama marhwa sodoro Tuhan Jehovah. Jala tanganna gumom-gom ibana. Idama ihutu ibana upana jala dijolona pamalosonna. Tuhan Allah datang dengan kuat dan kuasa. Dalam menjalani masa penantian, kita akan kedatangan Yesus kedua kalinya ke dunia ini. Kita percaya Dia akan datang dengan kekuatan dan kuasanya yang mengatasi segala kuasa di dunia ini. Kekuatan dan kekuasaan Yesus yang menopang kita dalam hidup ini dan membuat kita teguh beriman hanya kepadanya saja. Menanti kedatangannya yang kita rayakan dalam minggu Advent ini membuat hati kita semakin sangat merindukan Yesus. Bagaikan seorang mempelai perempuan menantikan mempelai laki-laki di mana hatinya dipenuhi rasa cinta dalam menunggu dan sangat ingin bertemu dengan Yesus yang dinantikan. Sukacita penantian kita akan Yesus yang akan mengakhiri segala penderitaan kita, mengakhiri segala penghukuman, dan Dia mengasihi kita dengan hadir ke dunia ini dengan sebagai manusia. Tetaplah tanamkan dalam hati seruan dari Yesaya ini bahwa yang pertama, lihat Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan kuasanya. Melihat dan mengarahkan pandangan kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, akan menolong kita lebih bersuka cita di dalam hidup ini. Sehingga kita tidak akan tergoda untuk mengalihkan pandangan atau pikiran kepada hal lain. Memang bukan mengatakan bahwa kita 24 jam hanya berdoa, melipat tangan dan menundukkan kepala, bukan. Fokus melihat, memandang kepada Tuhan dalam segala pekerjaan kita lakukan dalam terang dan tuntunan Tuhan. Dengan demikian kita akan menyadari akan kekuatan dan kuasa Tuhan semata yang mengizinkan kita boleh menikmati segala sesuatu hingga hari ini. Bahkan apapun rencana kita, percayalah bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan selalu memberikan yang terbaik. Kuat dan kuasa Tuhan sanggup membebaskan kita dari segala kesulitan dan penderitaan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kedua, kita adalah upah dari jerih payahnya, akan bersama-sama dengan Dia. Kita disebut sebagai upah karena kita setia beriman hanya kepada Yesus yang datang ke dunia ini karena kasih-Nya. Dia lahir dengan kesederhanaan, menjadi manusia hanya untuk menganugerahkan keselamatan, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal. Jika kita setia hidup dalam anugerah yang diberikan Yesus bagi kita, maka kitalah yang disebut sebagai upahnya. Tentu kita ingin selalu bersama-sama dengan Dia. Kerinduan dan pengharapan kita sebagai upahnya akan menolong kita untuk setia hidup dalam anugerahnya. Ketiga, yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Siapakah itu? Kita. Dengan demikian senantiasa dalam perhatian dan perlindungan Tuhan. Hidup kita, orang yang setia dan selalu melakukan hal yang diperintahkannya, akan berjalan di hadapan Tuhan dan menerima perhatian, perlindungan Tuhan hingga selama-lamanya. Sahabat yang baik hati, marilah kita setia beriman hanya kepada Yesus yang menganugerahkan segala yang terbaik bagi kita umat yang dikasihinya.
kita sebagai upah jerih payahnya senantiasa berjalan di hadapan Tuhan dalam penyertaannya, sebab Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Segala kekuatan dan kuasa di dunia ini berada di bawah kuasanya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami senantiasa menanti-Mu di dalam sukacita, karena kami tahu Tuhan, kami sebagai upah dari jerih payah-Mu, kami boleh dimampukan hidup sebagai orang yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.